Shalom, perkenalkan saya Devranska dari 1244. Di sini saya akan membahas multikulturalisme. Pengertian multikultur dan multikulturalisme. Multikultur itu fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar budaya, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme adalah tuntunan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk ciptaan Tuhan. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, yaitu 1. Primordialisme. Primordialisme merupakan perasaan kesukaan yang berlebihan. Yang kedua, etnosentrisme. Sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Yang ketiga, diskriminatif. Diskriminatif ini merupakan sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan kulit, agama, golongan, suku bangsa, ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, stereotip. Stereotip merupakan konsep mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Berikut merupakan fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai berikut. 1. Gereja-gereja di Indonesia memiliki banyak anggota yang terbuka dari segi suku, budaya, bahasa dan daerah asal maupun kebangsaan. Yang kedua, gereja-gereja di Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah, mulai dari lagu, musik, ataupun berbagai kebiasaan dari prinsip hidup lokal dan dapat diadaptasi dalam rangka memperkaya pemahaman iman Kristen. Misalnya mengenai persaudaraan yang rukun dalam budaya masyarakat yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun kebersamaan jemaat sebagaimana ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang ketiga, berbagai pelayanan gereja ditunjukkan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal, budaya, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Tingkat kesadaran gereja dalam partisipasi di tengah masyarakat cukup signifikan. Yang keempat, banyak gereja yang kini melakukan studi kebudayaan untuk menggali kembali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakatnya. Misalnya, di NTT ada sebuah lembaga yang bekerja sama dengan gereja melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di hampir seluruh daerah yang ada di NTT. Yang kelima, gereja-gereja di Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Ada tim advokasi hukum, ada pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, budaya, agama, kebangsaan, dan kelas sosial. Kesimpulan,
Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, geografi, agama, serta adat kebiasaan. Kepelbagaian itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap terhadap kepelbagaian, acuan kamu adalah Alkitab, di mana kamu diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Kamu dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan, namun disertai sikap kritis dan rasional. Artinya, menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran Alkitab. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme bukan sekedar pandangan hidup, melainkan cita-cita yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi umat manusia. Semua manusia dari berbagai latar belakang, ras, suku, bangsa, budaya, kelas sosial, geografis, dan agama terpanggil untuk positif mewujudkan kehidupan multikulturalisme. Remaja sebagai kelompok masyarakat yang sedang bertumbuh menuju dewasa memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan multikulturalisme. Perjuangan itu merupakan bagian yang terpisah iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Keberagaman agama merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Keberagaman agama jangan dijadikan alasan untuk menjauhkan seseorang dari pergaulan sosial maupun dalam memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh pendiri bangsa dan negara Indonesia hendaknya dijadikan acuan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan acuan utama bagi remaja Kristen untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.